Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 manajemen proyek kelas A akan membahas tentang kuis manajemen proyek. Nah, jadi kelompok kami itu isinya saya sendiri Jafren Kamanggala, ada Siti Salma Katusina, Alia Putri Azara, Silmi Akmelia, dan Lioni. Boleh di share screen aja, Ratu. Oke, aku langsung izin share screen ya. Langsung ke pembahasan pertama. Di sini di soal pre-PMBOK kemarin, soal nomor pertama itu biaya proyek konstruksi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu aku ngejawab yang A biaya langsung dan tidak langsung. Menurut kalian gimana? Kalau gue sama, langsung dan tidak Gue langsung. juga sama. Gue juga sama, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kalau di soal yang kedua itu kan pertanyaannya dalam manajemen proyek, biaya langsung adalah biaya untuk jawabannya questionnya itu ada 4. Aku di sini ngejawab segala sesuatu yang akan menjadi komponen permanen hasil akhir proyek. Untuk jawaban kalian kemarin, jawabannya apa? Kalau saya sama. Yang lain? Sama kok, sama. Sama, sama. Berarti ini kan soal untuk kuis besok. Berarti kelompok kita mau dipastiin untuk soal yang pertama itu biaya proyek, jawabannya biaya langsung dan tidak langsung. Berarti yang dalam manajemen proyek, segala sesuatu yang akan menjadi komponen permanen ya. Setuju apa gimana? Setuju. Berarti langsung di next ke nomor selanjutnya ya. Masuk ke question nomor 3 dengan soal dalam manajemen proyek, fungsi pengendalian memiliki dua fungsi penting, yaitu kalau dari gue sendiri kemarin itu jawabannya fungsi pemantauan dan fungsi manajerial. Kalau dari kalian sendiri gimana? Izin jawab kalau dari gue sendiri juga gue sama jawabannya yang A. Kalau gue sama Gue juga sama jawabannya. kok. Sama. Kalau Lioni sendiri, Iya udah sama. oke. Terus lanjut ke question nomor 4, itu di mana dalam manajemen proyek, lingkup proyek harus ditentukan agar dari keempat pilihan ini, gue milih semua yang di atas. Karena semua jawaban A, B, dan D ini mencakup apa yang ada dalam lingkup proyek sendiri. Kayak gitu sih. Kalau yang lain gimana? Kebetulan jawabannya sama. Gue juga sama. Ya, sama. Sama kok.
Berarti nih untuk jawaban besok kuis, kalau misalnya soal ini keluar, kelompok kita udah difiksin bareng-bareng jawaban untuk soal itu yang A sama yang A juga ya. Ya, Oke. nomor 5, manajemen project didefinisikan sebagai, kalau gue jawabannya yang proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan pengendalian sumber daya. Kalau kalian gimana? Kalau gue semua di atas. Alasannya kenapa, Li? Ya, gue mikirnya karena semua termasuk manajemen proyek sih kemarin. Tapi Kalau kalau gue dari sendiri sih dua sendiri yang apa sih yang D? kalau Javier lu gimana, Jav? Kalau dari gue sih yang D ya, yang merencanakan, menyusun, dan mengendalikan jadwal kegiatan proyek. Karena kalau proses menentukan itu kan bukan proses, itu awalnya kan. Jadi bukan semua di atas. Berarti mau diambil kesimpulan untuk Berarti jawaban yang ini kita gimana? Kayaknya kemarin sih, kalau dari kata gue sih, yang D sih. Emang pengawasan juga termasuk juga. eh, itu kan termasuk semua, cuman kemarin yang definisi-definisi itu yang kata bapaknya masuk ke sih? Yang di itu di PPT. Itu gue tahu definisinya kemarin. Ntar gue googling dulu. Jadi gimana nih yang buat nomor 6? Masih didiskusiin, Jav. Tapi kalau di catatan gua kemarin yang di whiteboard itu yang waktu di kelas, gue jawabannya D. Karena manajemen itu proses dari ada perencanaan, pengorganisasian, memimpin, sama pengendalian. Apa karena Jadi deh, kalau dari saran aku kan ada 4 suara ya, yang sama. Paling yang diambil D, tapi nggak tahu sih terserah gimana kalian. Kalau misalnya nanti soal ini keluar di quiz besok, jadi kelompok kita mau ngambil yang mana gitu. itu kan jawabannya dari catatan, berarti kan udah benar. Berarti D. Iya, tapi tadi kata Kan kamu C. iya, Iya, kenapa iya C? kan aku ini loh dari Google kemarin. Jadi kan nggak bener. Yang benar pasti dari itu catatan. Ya udah berarti mau di fixin yang D. Apa gimana? Iya yang D aja. Iya D aja. Terus lanjut ya, nomor 6. Manajemen waktu proyek adalah proses. Kalau gue sih jawabannya D. Tapi gue masih bingung antara C sama D. Kalau lu jawabannya apa, Al? C. Gue jawabannya D. Tapi masih bingung C sama D gitu.
Gue juga D. Tapi kalau dari saran aku, kalau bilang ngasih saran, kayaknya di D. D. Alasannya kenapa? Manajemen waktu proyek adalah proses manajemen waktu, di mana manajemen waktu itu mengendalikan jadwal kegiatan proyek. Jadi kayaknya kalau manajemen waktu itu nggak menentukan tujuannya apa deh, tapi lebih ke mengendalikan jadwalnya kayak gimana. Kalau dari aku ya. Gue kemarin juga deh sih. Sama kalau waktu itu ya akhirnya kalau misalnya kita ngerencanain sesuatu sesuai dengan target bakal ada tujuannya. Kayak gitu sih. Ya udah deh aja. Lu gimana, Jav? Ini berarti setuju semua D kan? Iya. Iya, tapi jawaban lu kemarin apa? Oke, gue juga setuju sih kalau D. Ini berarti kita lanjut aja ke nomor 7. Ya udah Nomor dilanjut aja. 7, lanjut aja. Nomor Ya. 7 soalnya dalam dalam perencanaan proyek alokasi sumber daya melibatkan, ini kan jawabannya B ya. Dalam perencanaan proyek alokasi sumber daya melibatkan jadwal. Menurut gue yang ini sih benar, yang B, yang semua di atas. Kalau kalian gimana? Gue juga Kalau sama. gue B sih semua di atas. Gue juga B karena itu udah mencakup semuanya. Poin 3 poin itu. Oke, berarti gue simpulin semuanya setuju ya kalau misalkan B semua. Oke, berarti nomor 7 selesai ya. Berarti lanjut ke nomor 8. Nomor 8 dalam perencanaan proyek, penentuan tujuan proyek melibatkan tujuan proyek, tujuan batasan proyek. Tapi kalau misalkan yang C sama D itu hampir-hampir sama nggak sih? Hasil yang diharapkan sama kriteria suksesnya. Kalau menurut gua tuh kayak mirip-mirip gitu sih, hasil yang diharapkan sama kriteria suksesnya itu kayak gimana? Menurut kalian gimana? Tapi iya, gue jadi setuju sama Javier. Kayaknya jawabannya antara C sama D. Tapi kemarin gue kerjain jawabannya C. Kalau gue sendiri, seingat gue kemarin gue tuh D deh. Kayak eh, penentuan kriteria sukses iya, penentuan hasil yang diharapkan iya, penentuan batasan proyek juga iya. Berarti lu semua di atas. Iya. Gue juga semua di atas. Gue juga semua di atas. Ya udah, berarti semua di atas ya jawabannya. Buat yang nomor 8. Oke, lanjut di next ya. Iya. Oke, nomor 8 selesai ya? Jadi nomor 9 dalam perencanaan proyek, rencana komunikasi melibatkan. Kalau gue kemarin semua yang di atas karena masuk komunikasi semua. Iya, gue juga sama. Semua yang di atas. Iya, gue juga sama. Oke, jadi nomor 9 semua Oh, di atas. Terus nomor 10 perencanaan proyek adalah proses. Kalau gue kemarin semua di atas juga. Sama. ya gue juga karena udah Sama. mencakup semuanya. Ya, lanjut aja. Oke, ke soal berikutnya. Ada soal nomor 11, pertanyaannya. Dalam pelaksanaan proyek, manajemen komunikasi melibatkan. Kemarin aku jawabnya pengendalian komunikasi. Kalau kalian gimana?
Kalau gue sama di atas. Tapi kayaknya iya deh semua di atas ya. Iya. Kalau yang lain, Gue yang semua di atas juga. Semua yang di atas. Ya sama gue juga semua di atas. Karena semua emang kayaknya harus ada manajemennya gitu. oke. Berarti disepakatin kalau besok soal quiznya ada soal kayak gini, jawaban yang ini berarti semua di atas ya. Ke soal berikutnya, nomor 12. Dalam pelaksanaan proyek manajemen resiko melibatkan aku jawabannya yang B, pengendalian resiko. Menurut kalian gimana? Apa ada saran atau jawaban kalian ada yang beda sama aku? Tapi manajemen risiko itu masuknya ke penanganan juga nggak sih? Iya kayaknya. Ya berarti kalau kayak gitu semuanya di atas gak sih jawabannya? Kayaknya Gue juga semua di atas. ya ya. Klausulnya gimana, Mi? Sama sih kemarin gue semua di atas. Ya udah berarti jawaban nomor 12 disepakati semua di atas ya guys. Di next ke soal berikutnya. Oke, next ke soal berikutnya. Eh, dalam pelaksanaan proyek, pengendalian biaya melibatkan, kalau kemarin gue jawab itu semua di atas, karena pengendalian biaya itu juga mencakup perencanaan, penyimpangan, dan juga pengawasan di dalam anggaran dan biaya itu sendiri. Kalau yang lain gimana nih? Kalau gue semua di atas juga. Gue juga sama. Iya, aku juga yang semua di atas. Oke, berarti kita lanjut ya ke soal nomor 14. Pelaksanaan proyek adalah proses, eh, kalau kemarin gue itu em, semua di atas apa melaksanakan rencana kerja itu? Kayaknya sih yang A ya, seingat gue. Kalau gue Seingat gue sih yang melaksanakan rencana kerja. iya, yang melaksanakan rencana kerja. Iya, sama-sama. Ya, di atas. Gue juga. Berarti yang question 14 jawabannya melaksanakan rencana kerja ya? Iya. Oke, next ya. Yang nomor 15, salah satu teknik yang digunakan dalam pelaksanaan proyek adalah kalau gue nemunya itu semua di atas. Tapi nggak tahu. Benar atau enggak. Hmm. Kalau kalian gimana? Kalau gue semua di atas juga sih. Karena semuanya pasti kayak bisa digunain di bagian-bagian tertentu gitu sesuai Iya, Bu, fungsinya. menurut gue juga yang semua di atas. Karena harusnya semuanya benar gitu. Ya udah, lanjut aja. Oke, ini soal 16. 16, salah satu teknik yang digunakan dalam penjadwalan kegiatan proyek. Kalau gue semua di atas juga. Kalau kalian gimana? Iya, aku juga yang semua di atas.
Kalau gue, seingat gue sama diagram Gantt juga, bukan semua di atas. Kalau Leoni apa? Gue juga semua yang di atas, tapi nggak yakin soalnya kan pasti ini beda-beda semua kan definisinya. Jadi pasti ada yang paling sering dipakai buat jadwal. Dicari dulu nggak sih ini satu-satu definisinya apa? Sekarang di soal nomor berapa? Yang nomor 17, tujuan utama dari perencanaan proyek. Kalau gue itu semua di atas. Gue juga semua di atas. Sama-sama. Juga semua di atas. Kayak nomor 17 semua di atas. Oke. Boleh lanjut aja. Itu 18 19 ya mana? 18, 19, beratuk. Nomor 18, dalam perencanaan proyek, evaluasi proyek melibatkan, kalau gue yang penilaian kinerja, ya sama kayak Ratu. Gue juga sama. Sama-sama aku juga yang C. Sama gue juga. Nomor 19, dalam penyelesaian proyek manajemen pemangku kepentingan melibatkan,
Kalau gue komunikasi dengan pemangku kepentingan. Kalau gue penyampaian hasil proyek kepada pemangku kepentingan. Karena udah selesai kan, jadi tinggal ngasih tahu hasilnya kayak gitu. Gimana? Iya, iya benar-benar. Berarti yang D. Mau disepakatin yang mana Iya, dulu? yang B harusnya. Berarti 19 D ya. Berarti lanjut ke soal berikutnya. Nomor 20, dalam penyelesaian proyek, pengendalian biaya melibatkan, kalau gue pengawasan biaya. Itu juga pengawasan biaya. Aku juga sama. Sama-sama. Iya, yang D. Terus lanjut ke 21. Penyelesaian proyek adalah proses, gue sama B juga menyelesaikan semua kegiatan dan menutup proyek. Karena emang udah selesai kan. Ya sama. Lanjut ke soal berikutnya ya. Ini soal ke-22. Soalnya itu apa yang dimaksud dengan risiko positif dalam konteks manajemen risiko proyek? Aku jawabannya yang B, risiko yang tidak memiliki dampak pada proyek. Kalau kalian gimana? Kalau gue kemarin itu risiko yang dapat meningkatkan nilai proyek. Iya, gue Itu juga yang C, sama-sama Sama yang sama. Silmi. risiko yang dapat meningkatkan nilai proyek. Karena kan positif. Berarti dua-dua jawabannya yang C ya. Lanjut ke Iya. soal berikutnya. Dalam konteks manajemen risiko proyek, apa yang dimaksud dengan respon risiko? Kalau aku yang tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko. Iya, sama. Lanjut aja. Sama-sama. Ini soal berikutnya. Dalam manajemen risiko proyek, monitoring dan